Andai Jokowi mundur atau dimundurkan, wacana bahkan desakan agar Presiden Joko Widodo mundur terdengar semakin nyaring. Opsi beratnya adalah dimundurkan. Tentu, semua dalam kerangka konstitusi, bukan makar atau kudeta. Baik Presiden mundur ataupun dimundurkan, memiliki akar sejarah dalam ketatanegaraan kita. Soekarno dan Soeharto mundur, sementara Gus Dur dimundurkan. Kita mulai dengan Jokowi yang memilih untuk mengundurkan diri karena tidak mampu lagi untuk memimpin pemerintahan. Akibat pula dari kepercayaan rakyat yang hilang. Menurut pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan presiden yang mundur akan digantikan oleh wakil presiden. Kiai Maruf Amin menjadi presiden. Ayat 2 mengatur bahwa selambatnya 2 bulan setelahnya MPR memilih wapres dari 2 calon yang diajukan presiden. Di sini tentu terjadi lobby, kesepakatan, dan mungkin tekanan politik. Melihat kemampuan wakil presiden, the king of silence, bukan hal mustahil wapres mundur berbarengan dengan presiden karena solidaritas dan merasa senasib sepenanggungan. Berlakulah pasal 8 ayat 3 Menlu, Mendagri, dan Menahan, mengisi kekosongan hingga 30 hari ke depan. MPR melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Andai Presiden Jokowi tidak mundur, tetapi dimundurkan atas dasar tekanan politik rakyat, maka akan berat bagi Jokowi untuk menanggung konsekuensi politik dan hukumnya. Pertama, ketika 2 menteri telah melakukan korupsi, maka wajar ada dugaan bahwa dana mengalir kemana-mana. Upeti keatasan pun patut dicurigai. Presiden yang gagal dan tidak mampu membangun ekonomi, hukum, dan perdamaian bangsa Indonesia seharusnya tergugat mengundurkan diri secara jujur dan terbuka, serta konsisten selaku presiden yang tidak layak lagi berperilaku tercela. Sebagai lafal bunyi sumpah jabatan dalam sidang paripurna Presiden Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tanggal 20 bulan 10 2019, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tersimpul gugatan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam ajaran perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsi positifnya berupa peristiwa: 1. Penegakan hukum yang carut marut. 2. Perekonomian carut marut. 3. Serangkaian pembohongan publik. 4. Melahirkan regulasi nasional yang tidak patut atau tidak layak atau tercela berdasarkan agama apapun di Indonesia. 5. Membuat gaduh sesama anak bangsa dipotensikan bertikai di negeri ini. Atas hal-hal tersebut, Presiden selaku tergugat terbukti melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksudkan dalam ajaran perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsi positif. Untuk itu mohon yang terhormat memberikan putusan. 1. Menuntut tergugat untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku Presiden Republik Indonesia. 2. Menerima gugatan perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsi positif ini. 3. Mengabulkan seluruh gugatan ini. 4. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif atau melakukan
perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji. 5. Menghukum tergugat untuk membuat pernyataan tertulis di muka publik atas kesalahan tersebut, yaitu melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Profesor Dr. Haji Egy Sujana, Mastal, SHM MSI, Damai Hari Lubis SHMH, Ahmad Hosinudin SH. Terima kasih Yang Mulia. Kami simpangi beberapa, kami lanjutkan pada halaman 84. Pemberitaan atau sanksi lainnya terhadap presiden berada pada MPR dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Kata dapat diberhentikan mengandung konotasi bisa diberhentikan. Mengandung konotasi bisa diberhentikan dan bisa tidak diberhentikan oleh MPR meskipun keputusan MK membenarkan pendapat DPR tentang pelanggaran hukum presiden. Kata dapat diberhentikan juga bisa ditafsirkan bahwa sanksi maksimal atas pelanggaran hukum presiden adalah pemberhentian. Dan secara aku kontrario dapat ditafsirkan adanya sanksi menengah dan sanksi minimum yang bisa saja tidak berakhir dengan pemberhentian. Secara logika beratnya sanksi berbanding lurus dengan beratnya pelanggaran hukum, sehingga idealnya pernyataan pelanggaran hukum dan sanksi harus dinyatakan dalam forum sidang sama dalam satu sidang bersama antara lembaga-lembaga negara yang berkompeten, yakni DPR, Majelis Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Tetapi Undang-Undang Dasar 1945 memisahkannya pada dua lembaga yang berbeda, meskipun merupakan satu rangkaian proses untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Tetapi apabila ditelaah terdapat adanya pemisahan antara keputusan pelanggaran hukum dengan sanksi pemberhentian presiden. Keputusan pelanggaran hukum berada pada MK, sedangkan keputusan mengenai sanksi berada pada MPR. Pemisahan tersebut dikuatkan oleh pasal 7A, menunjukkan bahwa meskipun presiden telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum, tidak mesti berakhir dengan pemberhentian, karena perumusan sanksi sangat tergantung kepada MPR. Karena keputusan MK tentang pelanggaran hukum, presiden tidak menentukan atau membatasi keputusan MPR mengenai sanksi kecuali Undang-Undang Dasar dengan sanksi maksimal yakni diberhentikan. Apabila MK menolak pernyataan pendapat DPR tentang pelanggaran hukum tersebut, maka DPR tidak dapat melanjutkan permohonan. Pemisahan sebagaimana dimaksud berimplikasi pada dua jenis sifat pertanggungjawaban presiden, yakni pertanggungjawaban dalam arti sempit dan pertanggungjawaban dalam arti luas. Dan itulah yang menjadi objek gugatan ini, yakni adanya martabat presiden yang menjadi rendah karena perbuatan presiden yang melakukan perbuatan tercela. Dengan pembatasan demikian, maka alasan pemberitaan presiden ke depan dapat menjadi sangat politis. Dengan demikian, maka pemberitaan presiden dapat menjadi sangat politis dan dipengaruhi oleh tuntutan rakyat dan kekuatan politik yang ada dalam DPR. Sementara dalam pengadilan ini adalah tuntutan tentang perbuatan melawan hukumnya. Dengan demikian, konsep perbuatan tercela sebagaimana tercantum dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang RI tentang MK masih mengandung multitafsir, sebagaimana konsep misdemeanor sebagai alasan impeachment di Amerika Serikat. Alasan-alasan impeachment pada masing-masing negara juga berbeda-beda. Selain itu, perdebatan mengenai penafsiran atas alasan impeachment juga mewarnai proses impeachment atau menjadi wacana eksplorasi pengembangan teori dari sisi akademis. Contohnya adalah batasan dari alasan high crime dan misdemeanor yang dapat digunakan sebagai dasar impeachment di Amerika Serikat. Di Indonesia, kedua alasan tersebut diadopsi dan diterjemahkan secara terpisah dengan tindak pidana berat lainnya. Bingkan Jokowi, gugatan TPUA benar-benar bikin rezim lengser.